Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba ghumumina wa humumina wa jalaa'a ahzanina wa sa'iqana ilal jannati birahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah hafizakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan pagi hari ini kita kembali duduk bersama untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita belajar tentang surah Al-Kahfi. Surah yang sangat istimewa sampai-sampai menjadi sunnah bagi kita untuk kita baca minimal setiap hari Jumat. Dan seharusnya kita orang beriman lebih dari itu. Karena surah Al-Kahfi ini sampai-sampai nanti ulama mengatakan karena besarnya keutamaan yang dimiliki surah Al-Kahfi ini, karena agungnya faedah yang dimiliki oleh surah Al-Kahfi yang melindungi, menjaga seseorang dari fitnah-fitnah yang besar yang ada di dunia ini, maka sampai-sampai dikatakan kalau surah Al-Kahfi ini tidak bisa melindungi pembacanya dari fitnah-fitnah dunia, maka dia tidak akan selamat dari fitnah Dajjal. Kalau orang yang belajar surah Al-Kahfi, memahami isi surah Al-Kahfi, kok dia tidak selamat dari fitnah-fitnah dunia yang besar yang diwakili dengan 4 fitnah ini. Kalau sampai itu tidak bisa menjaga dirinya dari 4 fitnah ini, maka dia tidak akan selamat dari fitnah Dajjal. Maka begitu pentingnya surah Al-Kahfi ini, sampai tadi kita sampaikan minimal kita harus berinteraksi dengan surah Al-Kahfi 1 pekan sekali. Karena nanti di antara keutamaannya bacanya bukan cuma 1 pekan sekali, tapi bahkan ada yang membaca setiap malam. Karena tadi fungsinya yang besar, kegunaannya yang besar bagi kehidupan kita, untuk menjaga diri kita dari fitnah-fitnah yang besar. Dan kita tahu surah Al-Kahfi nanti selain menyebutkan fitnah yang besar, gambarannya siapa yang terperosok di dalam fitnah yang besar ini, surah Al-Kahfi juga memberikan jalan keluarnya, juga memberikan solusinya. Jadi juga bukan hanya memaparkan masalah, tapi memberikan solusi. Maka kalau kita tidak belajar dari surah Al-Kahfi ini, khawatir tadi sedikit banyak kita akan terjerumus ke dalam fitnah-fitnah yang ada. Maka mari kita kenali surah Al-Kahfi ini, kemudian kita baca ayat demi ayatnya. Semoga nanti ada petunjuk, ada hidayah, ada kebaikan yang bisa kita ambil, kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang hidayah itu nanti membawa kita, menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah yang ada. Hadirin hafizakumullah, kemarin sudah kita sampaikan 4 kisah yang ada di dalam surah Al-Kahfi. Yang 4 kisah ini mewakili 4 fitnah terbesar yang ada di dunia ini. Mulai dari fitnah keyakinan, fitnah keimanan yang pertama, yang kedua kemudian fitnah harta, yang ketiga fitnah ilmu, fitnah pengetahuan, dan yang keempat fitnah kekuasaan. Jadi semua fitnah ini kita sudah melihatnya. Apalagi di zaman-zaman seperti ini, insyaallah fitnah ini semakin besar, dan kita butuh pegangan untuk bisa selamat dari fitnah ini. Dan kita sampaikan di antara 4 kisah ini Allah Subhanahu wa taala meletakkan di tengah-tengah surah Al-Kahfi ada fitnah permusuhan antara iblis dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Dan ini menjadi pemicunya. 4 fitnah ini pemicunya ada di tengah, yaitu
permusuhan antara iblis dengan Nabi Adam. Iblislah yang menyebarkan fitnah-fitnah ini. Maka surah Al-Kahfi ini seolah-olah nanti menjadi goa buat kita, menjadi kahfi, menjadi goa yang nanti melindungi kita dari semua keburukan-keburukan ini. Jadi siapa yang belajar surah Al-Kahfi, dia akan mendapatkan dirinya berada di dalam goa, terlindungi, terjaga dari fitnah-fitnah yang ada. Keutamaan surah Al-Kahfi beberapa sudah kita sebutkan yang lalu. Yang pertama adalah dia menjadi sebab turunnya sakinah, ketenangan. Bagaimana tidak tenang kalau kita tahu masalah, kemudian kita tahu solusinya. Kita tahu penyebab masalah itu sehingga kita bisa berhati-hati, jangan sampai jatuh di masalah yang sama. Sudah begitu, seandainya kita masuk dalam masalah itu, kita punya solusinya. Kita tahu jalan keluarnya seperti apa. Dan itu yang dihadirkan oleh surah Al-Kahfi. Sehingga dengan memahami surah Al-Kahfi ya kita menjadi tenang. Kemudian memberikan cahaya kepada pembacanya. Jadi di antara hadis yang disebutkan, man qara'a suratal kahfi yaumal jumu'ah, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, apakah itu malamnya atau paginya atau siangnya, Allahu lahu, Allah akan memberikan cahaya untuknya, minan nuri ma bainal jum'atain, cahaya itu nanti akan bermanfaat untuknya di antara dua Jumat. Kita bacanya Jumat pekan ini atau Jumat pekan lalu kita membaca, maka Allah akan memberikan cahaya yang cahaya itu cukup untuk membimbing kita, menerangi jalan kita sampai Jumat yang depan. Nah, kalau ada satu Jumat kita tidak membaca, berarti kita tidak mendapatkan cahaya dari surah Al-Kahfi ini. Sehingga bisa jadi sepekan ke depan kita akan gelap. Sepekan ke depan kita tidak akan terbimbing. Itu adalah fadilahnya. Kemudian fadilah yang lain, surah Al-Kahfi ini melindungi orang yang membacanya, orang yang menghafalnya, orang yang memahaminya dari fitnah, yaitu fitnah Dajjal. Man hafidha 10 ayatin min suratil kahfi, barang siapa yang menghafal 10 ayat dari surah Al-Kahfi, usima min fitnatid Dajjal, maka dia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. 10 ayat ini ada yang mengatakan 10 ayat yang pertama, ada yang mengatakan 10 ayat yang terakhir. Manapun itu ya kita kalau mampu ya kita hafal. Kita fahami isinya, kita jaga ayat-ayatnya untuk kita jadikan pegangan. Nanti di fadilah yang lain, walaupun hadisnya tidak kuat, disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi juga disebutkan. Man qara'a biha u'tiya nuran bainas sama'i wal ardi. Oh ya, tadi sebelumnya yang kita sampaikan bahwa ada ulama yang membacanya setiap malam, bukan hanya hari Jumat. Saya bacakan, wa kana Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma kama akhraja Abu Ubaid wal Baihaqi an Ummi Musa yaqra'uha kulla lailah. Al-Hasan bin Ali, Al-Hasan putranya Ali bin Abi Thalib, membaca surah Al-Kahfi ini setiap malam. Kalau kita biasanya setiap Jumat, kalau Al-Hasan bin Ali, cucu dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, yaqra'uha kulla lailah, membacanya setiap malam. Tentu mungkin berat bagi kita membacanya setiap malam, tetapi jangan sampai yang sepekan sekali ini kita tinggalkan. Nah, hadis yang lain disebutkan di sini, Rasulullah SAW bersabda dalam tafsir Al-Qurtubi, ala adullukum ala suratin, maukah aku tunjukkan kepada kalian satu surah, syayya'aha sab'una alfa malakin mala'a idhamuha ma baina sama'i wal ardi, yang satu surat ini ketika turun diantarkan oleh 70.000 malaikat, yang mereka besarnya malaikat ini memenuhi antara langit dan bumi, yang dia memenuhi pembacanya dengan keagungan ma bainas sama'i wal ardi litaliha mithlu dzalik, dan orang yang membacanya juga akan mendapatkan keagungan seperti itu. Qalu bala ya Rasulullah, ya kami mau ya Rasulullah, ajarkan kepada kami satu surat yang ketika turun diantarkan oleh 70.000 malaikat. Maka beliau mengatakan,
suratu Ashabil Kahfi, yaitu surah Ashabul Kahfi. Man qara'aha yaumal jumu'ah, pada siapa yang membacanya pada hari Jumat, ghufira lahu al-jum'atul ukhra wa ziyadatu thalathati ayyam, maka dia akan diampuni dosanya di Jumat berikutnya dan ditambah dengan 3 hari. Jadi bukan hanya 7 hari tapi ditambah 3 hari. Wa uqiya nuran yablughus sama, dan dia akan diberikan cahaya yang sampai tembus ke langit. Wa wuqiya fitnatad dajjal, dan akan terjaga dari fitnah dajjal. Kemudian wa man qara'a surah kullaha dakhalal jannah. Kalau tadi 10 ayat, ini di hadis yang lain, barang siapa yang membaca satu surah dengan utuh, yaitu surah Al-Kahfi ini, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Jadi ini fadilah-fadilah yang disebutkan di dalam tafsir Al-Qurtubi atau tafsir Ibnu Katsir tentang keutamaan surah Al-Kahfi ini. Jadi kalau kita sudah tahu betapa agungnya surah ini, betapa banyaknya fadilah dari surah ini, maka sebisa mungkin dalam keadaan sesibuk apapun, jangan sampai surah ini kita tinggalkan. Kalaupun tidak bisa membaca satu majelis langsung selesai 110 ayat, maka silakan dicicil, misalkan pagi berapa, siang berapa, malam berapa. Jadi kita usahakan tidak meninggalkannya. Pembahasan berikutnya yang ingin kita sampaikan adalah tentang apa munasabah, apa hubungannya antara surah Al-Isra dengan surah Al-Kahfi ini. Surah Al-Isra didahulukan dibandingkan surah Al-Kahfi secara urutan di mushaf. Yang pertama karena memang surah Al-Isra yang diawali dengan kalimat penyucian kepada Allah, subhanalladzi asra bi'abdihi, kalimat tasbih itu didahulukan daripada kalimat tahmid. Jadi kalau surah Al-Isra awalnya adalah subhanalladzi, maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Sedangkan surah Al-Kahfi Allah awali dengan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi tasbih itu didahulukan. Apa makna tasbih? Tasbih itu kita menafikan hal-hal yang tidak patut, tidak pantas pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibersihkan dulu, dihilangkan dulu anggapan-anggapan tentang hal yang tidak pas untuk Allah, untuk keagungan Allah, itu dihilangkan dulu. Baru setelah itu kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana dalam zikir-zikir kita, tasbih itu didahulukan. Misalnya kita berzikir subhanallah wa bihamdi, maka tasbih dulu. Jadi Al-Isra dulu baru Al-Kahfi. Diawali dengan tasbih dulu, baru kemudian kita tahmid memuji Allah. Hubungan yang kedua, Al-Isra atau peristiwa Isra Mi'raj itu, kalau Isra itu untuk kemuliaan diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah memperjalankan Nabi dalam peristiwa Isra itu dalam rangka Allah menghibur Nabi, dalam rangka Allah meninggikan derajatnya Nabi Muhammad SAW. Karena dalam peristiwa Isra ini Nabi nanti mengimami semua Nabi, semua Rasul yang ada. Jadi itu pemuliaan, pengagungan dari Allah untuk baginda Nabi SAW secara pribadi. Sementara Al-Kahfi yang di dalamnya diawali dengan kenikmatan Allah menurunkan Al-Quran, maka turunnya Al-Quran itu bukan hanya kemuliaan untuk diri Nabi, tapi kemuliaan untuk umatnya Nabi SAW juga. Jadi itu hubungannya. Kalau peristiwa Isra Mi'raj dalam rangka Allah mengagungkan Nabi SAW, sementara surah Al-Kahfi yang di dalamnya disampaikan tentang turunnya Al-Quran, maka turunnya Al-Quran itu dalam rangka Allah memuliakan umatnya Nabi SAW, dan Allah memuliakan manusia manapun yang berinteraksi dengan Al-Quran. Poin yang ketiga, munasabah hubungan antara surah Al-Isra dengan surah Al-Kahfi. Kalau peristiwa Isra Mi'raj itu prosesnya Allah menaikkan Nabi dari bawah ke atas, dari bumi ke langit, sementara turunnya Al-Quran itu kemuliaan yang datang dari atas ke bawah. Itu beberapa munasabah kaitan yang disebutkan antara surah Al-Kahfi, surah Al-Isra dengan surah Al-Kahfi. Tapi kita coba masuk ayat yang pertama.
Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya di surah Al-Kahfi ini dengan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillah, segala puji itu milik Allah. Segala puji-pujian, segala sanjungan lillahi itu haknya Allah. Hanya Allah yang berhak. Allah menyebutkan pekerjaannya yang layak dipuji, yaitu alladzi anzala ala 'abdihil kitab. Allah alladzi zat anzala yang telah menurunkan ala 'abdihil kitab di atas hambanya kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, Alkitab, yaitu Al-Quran. Jadi Allah mengenalkan zatnya. Mengapa Allah layak dipuji? Karena Allah telah menurunkan kepada hambanya, yaitu baginda Nabi SAW, menurunkan Al-Quran. Yang Al-Quran ini disifati walam yaj'al lahu 'iwaja, dan Allah tidak menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang bengkok, sesuatu yang berliuk-liuk, tidak. Jadi ayat pertama ini, pertama Allah memuji zatnya sendiri. Allah ingin mengajari kita bahwa dalam kita mengawali apapun maka kita memuji Allah. Dan dari selesai kita melaksanakan aktivitas kita juga memuji Allah. Dan begitulah orang beriman. Ketika Nabi menyampaikan ajaban li amril mu'min, sungguh unik urusan hidupnya orang beriman itu. Dia ditimpa mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Dia mendapatkan musibah, dia juga bersabar. Dan dua-duanya baik di sisi Allah. Dan Rasulullah mengajari kita, kalau kita mendapatkan kebaikan, maka kita memuji Allah dengan kalimat alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengannya, dengan nikmatnya, kesolehan-kesolehan itu bisa kita sempurnakan, bisa kita lakukan dengan baik, dengan sempurna. Kalaulah bukan karena anugerah dari Allah, kita tidak bisa sholat dengan baik, sholat sampai selesai. Kita tidak bisa beribadah dengan benar, kita tidak bisa melakukan amal-amal soleh dengan sempurna. Maka kita memuji Allah. Adanya amal soleh yang kita lakukan itu bukan semata-mata karena kekuatan kita, bukan karena kita kemampuan kita, tapi Allah yang menggerakkan kita, Allah yang memudahkan. Maka selesai dari kita melakukan kebaikan, kita diajari untuk memuji Allah dengan kalimat tadi. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nah, kalau kita ditimpa sesuatu yang berat, sulit, sedih, tetap kita disuruh memuji Allah, kata Nabi. Kalau ada kesulitan yang menimpa kita, kesedihan yang menimpa kita, musibah bahkan yang menimpa kita, maka kita tetap mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Jadi kalau kita mendapati ada musibah yang menimpa kita, kita tetap memuji Allah. Kenapa harus memuji Allah? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi yang menimpa saya alami. Karena kalau kita memuji Allah bahkan dalam keadaan sulit sekalipun, artinya kita ridho dengan ketetapan Allah. Artinya kita ridho dengan takdir Allah. Yang menentukan takdir baik kita, yang menentukan takdir buruk kita, semuanya sudah dibuat oleh Allah. Begitu kita mendapatkan kenikmatan, kita bahagia memuji Allah, masa iya ketika kita mendapatkan kesulitan marah-marah kepada Allah, tidak memuji Allah, tidak ridho dengan ketetapan Allah. Maka kita diajari itu. Orang beriman tetap memuji Allah dalam keadaan apapun. Dalam keadaan senang, dalam keadaan mendapatkan nikmat, ataupun dalam keadaan mendapatkan kesulitan, dalam keadaan mendapatkan musibah. Itu indahnya orang beriman. Jadi hatinya akan terasa lapang terus karena memuji Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Makanya tidak jarang kita dapati kan, salafus soleh kita, seorang wanita misalkan Khonsa Ummus Syuhada, seorang wanita, seorang ibu yang 4 putranya syahid di dalam satu peperangan. Jadi seorang wanita, bayangkan, kehilangan 4 anaknya sekaligus. Begitu diberitahu berita tentang syahidnya 4 putranya sekaligus di satu medan, di satu peperangan, apa yang terjadi? Si ibu memuji Allah. Segala puji bagi Allah
yang telah menjadikan anak-anakku syuhada, semoga aku kelak dikumpulkan bersama dengan mereka di surga Allah. Lihat orang beriman, indah. Dan hari ini yang kita lihat di saudara-saudara kita di Palestina, semua yang mereka miliki hilang kecuali keimanan. Semua yang mereka miliki di dunia ini hancur. Rumah, harta, tempat tinggal, bahkan keluarga, famili hilang satu persatu. Tapi mereka tidak kehilangan keimanan kepada Allah. Maka kita lihat dengan kondisi mereka yang sulit itu. Bayangkan beberapa waktu yang lalu kita dapati mereka melaksanakan haflah perayaan khataman Al-Quran. Khataman Al-Quran bukan membaca 30 juz, tapi menghafalkan 30 juz dengan mungkin. Dan hari ini sepertinya tidak ada negara di dunia yang sangat produktif dalam menghasilkan para penghafal Al-Quran yang lebih banyak daripada di Gaza. Ini belum lama, bukan kondisi sebelum perang ya, di tengah-tengah perang seperti hari ini. Jadi bulan lalu kalau tidak salah itu mereka mengadakan haflah, tentu haflah yang sederhana yang bisa mereka lakukan, haflah para penghafal Al-Quran. Jadi justru kesulitan yang mereka alami, musibah yang mereka alami, kezaliman yang mereka alami itu bukan membuat mereka kemudian putus asa, tapi tadi karena hati mereka selalu terpaut dengan Allah, selalu terikat dengan Allah, kondisi sulit itu tidak membuat mereka putus asa atau menyalahkan takdir, menyalahkan Allah, tidak sama sekali. Mereka tetap produktif. Dan Masya Allah, sudah hampir satu tahun nanti bulan Oktober. Tapi Masya Allah, Allah berikan sabat, Allah berikan keteguhan. Dan itu nanti akan kita lihat di ayat ini. Ya, jadi yang kita saksikan di saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza itu persis seperti yang diajarkan oleh Al-Quran. Walam yaj'al lahu iwaja. Ketika Allah menjadikan Al-Quran ini bukan sesuatu yang bengkok, dia tegak, dia lurus, qayyimah, dia istiqomah, dia tetap, dia sabat. Kalau Al-Quran yang Allah turunkan ini sifatnya seperti itu, maka orang yang berinteraksi dengan Al-Quran juga memiliki sifat yang mulia itu. Dan kita lihat hari ini secara langsung dengan mata kita, melalui berita-berita, melalui video yang kita lihat di televisi, Masya Allah, betapa mereka sangat kokoh, sangat kuat keyakinannya di atas kebenaran, di atas al-haq. Jadi pertama tentang memuji Allah. Jadi kalau Allah saja sampai mengajari kita untuk memuji Allah, menunjukkan bahwa Allah memuji zatnya sendiri, maka kita sebagai hamba Allah juga harus memuji Allah dalam segala hal. Bahkan kita sering mendengar hadis baginda Nabi SAW menyampaikan, kalau kita melakukan suatu kebaikan kok kita tidak awali dengan memuji Allah. Kita ingin berbuat kebaikan, melakukan satu amal soleh, kok tidak kita mulai dengan memuji Allah, maka fahuwa abtar, fahuwa aqta', maka tidak ada kebaikannya, tidak ada keberkahannya. Jadi yang kita lakukan memang kebaikan, tapi kok kita tidak awali dengan memuji Allah, maka fahuwa abtar, gak ada barokahnya. Jadi kebayang ya, orang merasa sudah melakukan kebaikan, tapi dia tidak mendapatkan buah dari kebaikan yang dia lakukan. Bisa jadi dia lupa memuji Allah, dia lupa menyebut nama Allah ketika akan memulai kebaikan itu. Kemudian poin yang kedua yang ingin kita sampaikan, alladzi anzala ala abdihil kitab. Mengapa Allah layak dipuji? Allah menyebutkan karena Allah sudah memberikan nikmat yang agung kepada kalian, kepada kita semuanya. Melalui baginda Nabi SAW, apa itu nikmat yang agung? Nikmat diturunkannya Al-Quran. Jadi diturunkan Al-Quran kepada kita, kepada baginda Nabi untuk kita, itu sebuah nikmat yang agung. Kita sering menyampaikan, seandainya kita diletakkan di satu tempat yang kita belum pernah ke sana sama sekali, diletakkan di satu daerah yang kita belum pernah kunjungi, bahkan belum pernah terbayang, tiba-tiba begitu kita diletakkan di tempat itu, kita tidak punya petunjuk sama sekali. Padahal kita harus pulang ke tempat asal kita. Nah, begitu kita diletakkan di sana, gak punya petunjuk, gak ada papan petunjuk, gak ada map, gak ada peta yang bisa kita baca untuk mengarahkan kita pulang. Apa yang terjadi? Pasti kita tersesat. Dan begitulah keadaan kita. Allah meletakkan manusia di bumi untuk menjadi khalifah. Tapi baiknya Allah, karena memang asal kita dulu di surga,
Jadi nenek moyang kita Nabiullah Adam alaihissalam asalnya di surga, kemudian diletakkan di dunia sementara untuk nanti pulang lagi ke surga, agar mudah jalan pulangnya, agar kita tahu jalan pulang ke surga nanti, tidak perlu belok-belok, tidak perlu mampir dulu ke neraka. Allah berikan petunjuk berupa Al-Quran, agar nanti kita pulangnya gampang, agar nanti kita mudiknya mudah. Jadi Allah berikan Al-Quran ini. Di ayat yang lain, yang ini ditafsirkan oleh salah satu dosen kami, menafsirkannya dengan tafsir yang unik. Ayat di surah Al-Qasas, innal ladzi farada 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'an, sesungguhnya zat yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu, sesungguhnya zat yang mewajibkan untuk kamu berpegang dengan Al-Qur'an, laradduka ila ma'ad, pasti dia akan memulangkanmu ke tempat asalmu. Kalau itu ditafsirkan oleh beliau, ini ayat tentang mudik, bahwa nanti kita akan semuanya akan mudik, yaitu ke surga Allah Subhanahu wa taala, agar mudiknya kita itu tidak perlu mampir ke neraka. Agar nanti kita pulang kampungnya nggak perlu mampir-mampir ke tempat yang menyulitkan kita, maka Allah berikan Al-Qur'an ini untuk panduannya. Itu loh jalan pulangnya ke sana. Nggak usah mampir-mampir, nggak usah belok-belok, nanti malah kelamaan, apalagi sampai tersesat. Nah, itu salah satu gambaran nikmatnya. Betapa Al-Quran ini nikmat yang agung untuk kita, karena Allah bimbing kita. Allah antarkan kita, ayo pulang, pulangnya ke arah sini. Di samping Al-Quran ini nanti qayyimah. Qayyimah itu menegakkan. Jadi agar hidup kita itu tegak, hidup kita itu benar, Al-Quran ini pemandunya. Tanpa Al-Quran hidup kita akan limbung, hidup kita akan goyah, gak akan kokoh, gampang terombang-ambing, gampang terbawa suasana. Oh, orang lagi ramai bahagia, ikut bahagia. Oh, orang lagi sedih, lagi kena musibah, lagi ada wabah, ikut sengsara, ikut menderita. Nah, kalau orang beriman tidak, dia akan tahu, dia akan selalu tahu posisi dirinya, kan Al-Quran ini akan membuatnya kokoh tegak. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi dengan ala abdihi, kepada hambanya Allah, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi penyebutan Nabi dengan kata abdihi, Abdullah, hambanya Allah, itu memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi disandarkan namanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Abdihi, hambanya Allah. Maka ini sebuah keagungan. Di samping ketika kita dimasukkan sebagai hamba Allah, itu sebuah anugerah. Kita tahu Nabiullah Sulaiman alaihissalam itu sampai berdoa. Di surah An-Naml kita tahu kisahnya tentang semut itu. Begitu nanti Nabi Sulaiman mendengar percakapan semut, obrolan semut, wahai semut. Ketika Nabi Sulaiman dengan bala tentaranya akan melewati satu tempat yang itu akan melewati sarang semut, maka salah satu semut berkata kepada kawanannya, udkhulu masakinakum, masuklah kalian ke dalam rumah kalian, la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Jangan sampai nanti kalian terinjak oleh Nabi Sulaiman dan bala tentaranya, karena mereka tidak tahu ada kalian di bawah mereka. Jadi karena satu semut ini, Masya Allah, Allah selamatkan semut-semut yang lain. Jadi bahkan semut saja lo harus berkorban. Jadi Allah puji ini satu semut ini, dia berkorban untuk masyarakatnya, menyelamatkan masyarakatnya dari kematian yang bisa jadi terinjak dengan pasukannya Nabiullah Sulaiman. Begitu mendengar percakapan semut ini, apa yang terjadi? Fatabassama dhahikan. Nabi Sulaiman tersenyum, kan, melihat pemandangan yang indah itu. Kemudian beliau berdoa kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk selalu bisa mensyukuri nikmat-Mu yang Kau berikan kepadaku dan Kau berikan kepada kedua orang tuaku. Lihat doanya Masya Allah indah. Berikan aku kekuatan untuk aku selalu bisa bersyukur atas kenikmatan yang Kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardah, dan berikan aku kekuatan untuk bisa melakukan amal soleh yang Kau ridhoi ya Allah. Amal soleh yang bisa mendatangkan ridho-Mu.
Dan ini poinnya yang ingin kita sampaikan. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Dan masukkan aku dengan rahmatmu ya Allah ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Jadi Nabiullah Sulaiman yang seorang nabi, seorang rasul, seorang raja, untuk pengen menjadi hamba Allah loh, sampai berdoa untuk bisa dimasukkan agar menjadi hamba Allah yang baik. Nabi Sulaiman perlu minta kepada Allah. Lah Nabi Muhammad tidak perlu minta. Bahkan Allah sudah menyebut Nabi, ini loh hambaku, ala abdihi, kepada hambanya. Jadi sebutan abdihi ini adalah kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan yang berikutnya nanti tentang sifat Al-Qur'an. Insyaallah nanti akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya, bahwa Al-Qur'an ini ajaib. Maka siapapun yang berinteraksi dengan Al-Qur'an, dia akan mendapatkan keajaiban-keajaiban Al-Qur'an. Seperti apa insyaallah akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada faedahnya, semoga ada kebaikan yang kita dapatkan. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.